Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rabani dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menganalisis dan menentukan mana gerakan ringan, sedang, sulit, sampai akrobatik dari gerakan senam lantai. Pertama-tama, pengertian senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai menggunakan alas atau matras. Dari hasil analisis saya, untuk gerakan mudah itu terdapat meroda dan sikap kapal terbang. Meroda adalah gerakan memutar tubuh ke arah samping menggunakan teknik handstand. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Posisi awal berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Lebarkan kaki sedikit sementara kedua tangan lurus ke atas membentuk huruf V. Jatuhkan badan ke arah kiri seraya meletakkan telapak tangan ke kiri ke atas matras. Angkat kaki lurus ke atas. Selanjutnya, letakkan tangan kanan di samping tangan kiri. Angkat kaki kanan lurus ke atas sementara kaki kiri mulai turun kembali. Angkat tangan kiri disusul oleh kaki kiri kembali ke posisi awal berdiri tegak. Untuk sikap kapal terbang merupakan gerakan untuk melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi. Cara melakukannya yaitu gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan, lalu angkat satu kaki dan kebelakangkan, lurus ke belakang, lalu rentangkan tangan ke samping, seperti layaknya kapal terbang. Untuk analisis kedua yaitu gerakan sedang, terdapat roll depan, roll belakang, dan lompat harimau atau steiger sprong. Untuk melakukan roll depan pada posisi jongkok, yaitu kedua tangan dilebarkan sebahu dan telapak tangan diletakkan di atas matras. Luruskan kedua kaki lalu tekuk sedikit siku tangan. Gerakan kepala ke arah dagu hingga menyentuh dada. Bergulinglah ke depan. Lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Posisi akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak. Untuk melakukan guling belakang, backward roll, pertama itu kepala menunduk ke bawah dan dagu dirapatkan ke dada. Tangan berada di samping telinga dengan telapak tangan menghadap ke atas. Berguling ke belakang dengan menjatuhkan bokong ke belakang. Pastikan Anda memberikan gaya tolak yang cukup untuk mendorong tubuh ke belakang. Tarik lutut belakang kepala saat punggung sudah menyentuh matras. Ketika kaki sudah menyentuh matras, gunakan telapak tangan di atas matras untuk menyeimbangkan tubuh. Angkat kepala untuk kembali ke posisi akhir jongkok, lalu berdiri. Lalu ada lompat harimau atau steiger sprong. Lompatan ini sama halnya dengan roll depan, namun ditambah dengan awalan lompatan. Untuk langkahnya, itu menggunakan papat tolakan, melompatkan ke depan dengan lengan diayunkan ke atas. Saat tubuh melayang di udara, lentikan badan dan lipat lutut di depan dada. Luruskan tungkai sesaat sebelum mendarat. Posisi akhirnya adalah jongkok lalu berdiri. Yang ketiga yaitu analisis gerakan sulit. Yang pertama ada sikap lilin. Sikap lilin adalah mengangkatkan kedua kaki dengan posisi 900 derajat ke atas, dibantu oleh kedua tangan untuk menopang tubuh. Posisi akhir dari sikap lilin adalah dengan posisi pundak menjadi tumpuan untuk badan dan kedua tangan menjadi tumpuan untuk pinggang dan kaki. Lalu sikap kayang. Sikap kayang merupakan posisi berdiri menggunakan tangan dan kaki menghadap ke atas. Untuk caranya yaitu tekukan sedikit kaki, lutut, dan siku, sementara kepala dilipat ke belakang seperti mendongak. Putar kedua tangan ke arah belakang hingga mencapai matras sebagai tumpuan.
Kemudian posisi akhir adalah badan melengkung menyerupai busur. Seperti posisi setengah lingkaran, yang mana posisi inilah yang kita disebut dengan posisi kayang. Berikutnya ada gerakan handstand dan headstand. Handstand merupakan gerakan berdiri menggunakan tangan sebagai tumpuan, seperti posisi terbalik pada tubuh kita. Lalu headstand sama halnya dengan handstand, namun sebagai tumpuan adalah kepala dibantu dengan tangan agar lurus dengan alas. Yang keempat yaitu analisis gerakan akrobatik. Terdapat guling lenting, round off, dan salto. Guling lenting merupakan modifikasi dari roll depan. Jadi jika Anda sudah menguasai roll depan, lenting tengkuk akan lebih mudah Anda pelajari. Untuk langkahnya yaitu angkat kedua tangan ke depan dan bungkukkan badan, lalu letakkan telapak tangan di atas matras. Tekuk kedua siku agak ke samping, lalu masukkan kepala di antara dua tangan. Sentuhkan bahu ke matras, bergulinglah ke depan. Saat tubuh sudah berada di atas kepala, lesatkan kedua kaki ke depan dibantu oleh kedua tangan yang mendorong badan dengan menekan matras. Kombinasi gerakan ini akan membuat tubuh melenting ke depan. Saat mendarat, lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Posisi akhir adalah berdiri kembali. Selanjutnya ada gerakan round off. Gerakan lanjutan dari senam lantai yang membutuhkan latihan berulang-ulang. Untuk caranya adalah bungkukan badan dengan kedua tangan bertumpu pada lantai. Dorong bokong setinggi-tingginya hingga terangkat. Bengkokkan tungkai depan sementara tungkai belakang diluruskan. Kencangkan otot perut lalu ayunkan tungkai belakang ke atas. Lanjutkan ayunan tungkai sejauh mungkin ke depan. Di saat yang bersamaan, lakukan tolakan dengan kedua tangan untuk memberi dorongan tambahan. Posisi akhir adalah badan kembali ke posisi awal berdiri tegak. Yang terakhir ada salto. Salto merupakan gerakan senam tersulit yang dilakukan. Yang berikut merupakan caranya. Melangkahlah beberapa kali atau jika perlu berlarilah sebelum melakukan tolakan sekuat tenaga. Ayunkan tangan ke bawah saat melakukan tolakan untuk memberikan dorongan tambahan. Saat badan melayang di udara, lipat tangan ke arah lutut dan tundukkan kepala. Setelah badan berputar 360 derajat, luruskan tungkai untuk pendaratan. Tangan diangkat ke atas. Posisi akhir adalah berdiri tegak kembali. Gunakan tangan untuk keseimbangan. Sekian analisis yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.